Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang masih tercurahkan pada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan perintah Allah, menjalankan kewajiban kita sebagai hamba, yakni menunaikan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian rutin yang mudah-mudahan amalia kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang pahalanya bisa menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin jamaah rahimakumullah, kajian malam hari ini yang sedianya biasanya kita ngaji kitab Rawil Bayan, kemarin tiba-tiba Abbas Artikan minta agar temanya itu berkenaan dengan tahun baru Hijriah atau berkenaan dengan bulan Muharram. Ini sebenarnya kemarin sudah disampaikan di Masjid Teduh. Ini sebagian jamaah yang kemarin juga hadir di Teduh, ini dengarkan 2 kali ya, biar mantap. Yang belum atau mungkin dulu sudah juga sama Ustadz Syarif Hidayatullah, mungkin di sini ya. Kali ini kita akan bahas berkenaan dengan bulan Muharram. Kita sudah memasuki hari keempat, insyaallah ya. Hari keempat ya, tanggal 4 Muharram. Nah, ini menjadi pembahasan kita. Jadi Muharram itu termasuk salah satu dari bulan haram, al-ashhurul hurum, atau bulan yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Ia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 yang merupakan bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka kata Allah, itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah jauh-jauh hari 1400 berapa? 48 ya. Tahun yang lalu kira-kira, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Allah sudah memberitahu kepada manusia bahwa bilangan tahun itu ada 12 bulan
Jadi dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dan dari yang 12 itu ada 4 yang diistimewakan, disebut dengan al-ashhurul hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia. Apa saja 4 itu? Muharram termasuk, karena ini pembahasannya. 2 bulan sebelumnya ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lalu 1 nyelentang sendiri, yaitu bulan Rajab. Jadi Dzulqa'dah atau kata orang Jawa bulan Selo, Dzulhijjah besar, Muharram bulan Suro, dan bulan Rajab. Ini 4 bulan yang merupakan al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang diistimewakan. Ini sudah hafal semua ya? Bulan-bulan dalam kalender Hijriah ada apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal ya? Ini harus dihafal. Nah, catatan ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi juga begitu. Inna zamana qad istadaraka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Jadi waktu itu berputar seperti bentuknya pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian apa? As-sanatu isna asyara syahron. 1 tahun itu kata Nabi 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara yang 14 itu ada 4 yang kategori bulan haram. Salasun mutawaliyatun, yang 3 berurutan. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Ini berurutan. Kemudian wa Rajab mudharal ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan kemudian yang keempat itu Rajab yang dihimpit oleh 2 bulan, yakni bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam ayat tadi At-Taubah itu tadi Allah juga mengatakan berkenaan dengan bulan haram itu ada larangan secara khusus, yaitu fala tudlamu fihinna anfusakum, kata Allah. Jangan sekali-kali kamu berbuat zalim di 4 bulan ini terhadap diri kalian sendiri. Gak boleh berbuat zalim. Wa dzalmun nafsi fiha yakunu ala nau'ain. Zalim itu ya dibagi oleh para ulama menjadi 2 bagian. Yang pertama, zalmun birtikabil ma'asi, kezaliman yakni dengan berbuat kemaksiatan. Kemudian yang kedua, zalmun bitarkil ta'at, kezaliman dengan meninggalkan ketaatan, meninggalkan perintah Allah. Itu juga kezaliman, zalim terhadap diri sendiri. Fal hasanatu mudha'afatun falyakun laka min kulli ta'atin sahma. Nah, kebaikan-kebaikan yang dilakukan pada bulan-bulan haram ini dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Maka sudah semestinya kita ambil bagian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di 4 bulan haram ini. Mari kita memperbanyak amal
ibadah, amal soleh. Karena amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan di bulan haram itu dilipat gandakan pahalanya. Tidak hanya dosa saja yang kezalimannya dilipat gandakan. Wal maksiyatu fiha laisat kal maksiyati fi ghairiha. Maksiat yang dilakukan di bulan-bulan haram juga tidak seperti di bulan-bulan lain. Ini dosanya lebih banyak. Ini perlu hati-hati. Perbuatan maksiat yang dikerjakan di bulan haram dosanya double. Bal hiya 'azimatun indallah. Ya, tapi kemaksiatan itu besar sekali dosanya di sisi Allah. Fahrus ala ijtinabiha hatta la tahbat hasanat. Maka kita harus betul-betul berupaya untuk menghindari kezaliman itu sehingga tidak rontok kebaikan-kebaikan kita, tidak gugur pahala kebaikan kita. Jadi berdasarkan ayat itu tidak hanya kezaliman yang dosanya besar, tapi juga kebaikan pahalanya besar. Kebalikannya begitu kata para ulama. Jadi ayatnya tadi itu fala tuzlamu fihinna anfusakum. Jangan sampai kamu zalim terhadap dirimu sendiri di 4 bulan haram itu. Nah, kenapa dinamakan bulan haram? Limadza sumiyat al-ashhurul hurum? Ibnu Rajab Al-Hambali fi tafsiril Mati, di situ disebutkan dalam tafsir Al-Mati karya Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan qila li azmi hurmatiha wa hurmatidz dzunub fiha. Dikatakan karena keagungan kehormatannya dan juga keharaman berbuat dosa di dalamnya. Ini maksudnya penekanan ya, bukan berarti berbuat dosa di luar bulan haram itu boleh. Tapi maksudnya berbuat dosa di bulan haram itu lebih besar dosanya daripada bulan-bulan yang lain. Nah, ini mesti kita hati-hati. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan wa ja'ala dzunuba fiha a'zam wa ja'ala al-amal shalih wal ajr a'zam. Dosa yang dilakukan itu lebih besar dosanya, amal soleh dan kebaikan yang dilakukan juga lebih besar pahalanya. Ini berkenaan dengan bulan haram. Artinya apa? Tidak hanya Muharram niki mawon, ya 3 bulan, 2 bulan sebelumnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu termasuk dan termasuk nanti di bulan Rajab. Nah, dalam Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Baz, ini mufti Saudi Arabia, wadh-dhahir annaha summiyat haraman li'anna Allah harrama fiha al-qital bainan nas. Yang jelas katanya Syekh bin Baz, bulan haram itu disebut haram karena Allah mengharamkan peperangan antar manusia di 4 bulan itu. Falihadza qila laha hurum, karena itulah disebut hurum, jam'u haram, bentuk jamak dari kata haram. Kama qala Allah Ta'ala jalla wa ala, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Sebagaimana ayat yang jelas-jelas menyebutkan akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan-bulan haram, yakni bertanya tentang apa? Bagaimana hukumnya berperang di dalamnya? Qul, katakan kata
kata Allah kepada Nabi Muhammad, qitalun fihi kabir, peperangan yang dilakukan di dalamnya adalah dosa besar. Artinya apa? Ayat ini menjelaskan haram hukumnya mengadakan peperangan di bulan haram. Dan bulan haram dinamakan bulan haram itu karena diharamkannya peperangan di bulan-bulan itu. Dan hikmahnya apa? Di sini disebutkan fadalla dzalika ala annahu muharramun fiha al-qital wa dzalika min rahmatillahi li ibadihi. Ya. Ini menunjukkan bahwa haram peperangan di 4 bulan haram itu, dan itu juga merupakan rahmat dari Allah bagi hambanya, hatta yusafiru fiha, sehingga hambanya bisa melakukan perjalanan dengan aman di bulan-bulan haram ini, karena dipastikan tidak akan terjadi peperangan. Wa hatta yahujju wa ya'tamiru, ya, dan bisa melaksanakan haji dengan aman dan juga melaksanakan umroh karena tidak ada peperangan. Dan tidak hanya peperangan, termasuk pembunuhan yang dibolehkan. Misalnya kisos juga tidak diperkenankan, ya, dilaksanakan di bulan-bulan haram. Yang jelas gak boleh ada pembunuhan dalam bentuk apapun, ya, di bulan-bulan haram. Nah, sekarang lebih khusus berkenaan dengan bulan Muharram. Apa keutamaannya bulan Muharram yang saat ini kita sudah ada di dalamnya? Sudah masuk hari keempat besok, mulai maghrib tadi. Nah, kata Nabi SAW, bulan Muharram itu adalah bulan yang paling afdol untuk berpuasa setelah puasa Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, kata Nabi. Puasa yang lebih afdol setelah puasa Ramadan ialah puasa di bulannya Allah. Nabi menyebutkan syahrullah. Muharram itu bulannya Allah, al-Muharram. Jadi puasa Muharram itu, ya, bulan Muharram itu semestinya umat Islam banyak melakukan ibadah puasa, karena puasa di dalamnya itu adalah puasa yang paling afdol setelah Ramadan. Berarti ngalang-alai yang lain, Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud, itu lebih utama. Atau yang Senin Kamis, puasa Daud itu semakin digencarkan di bulan Muharram, karena puasa di bulan Muharram itu lebih afdol dari puasa yang lain. Ya, keutamaannya adalah setelah puasa Ramadan. Sekarang pertanyaannya, apakah boleh puasa 1 bulan penuh di bulan Muharram? Kita lihat bagaimana amaliyah Nabi SAW. Nabi itu pernah ditanya oleh salah seorang Aisyah yang ditanya. Ini karena Nabi sudah wafat, kemudian masa tabi'in, ya, tabi'in itu sering ngajinya ke Aisyah. Tanya, akana Rasulullah yasumu syahron kullah. Ya, jadi ada sahabat tabi'in namanya Abdullah bin Syaqiq. Dia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah, apakah Rasulullah itu pernah puasa 1 bulan penuh? Qalat, Aisyah mengatakan, ma alimtuhu shoma syahron kullah illa Ramadan. Tidak pernah ku ketahui Nabi itu puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Wala aftarahu kullu hatta yasuma minhu. Dan Nabi tidak pernah juga ketahui dalam 1 bulan itu gak tahu poso.
Tapi pasti ada hari yang Nabi puasa. Jadi dalam satu bulan itu gak tahu gopang, ya. Maksudnya gak berbuka terus, pasti ada puasanya. Dan gak ada yang satu bulan penuh kecuali Ramadan. Ini bisa dipahami ya? Ini angel penjelasannya. Ya. Hatta madoli sabili, kata Aisyah, sampai Nabi wafat. Jadi Nabi itu gak pernah puasa sunnah, maksudnya gitu ya, satu bulan penuh. Dan apakah Rasulullah SAW banyak puasa di bulan Muharram? Faktanya di hadis riwayat Bukhari, kesaksian Aisyah lagi bahwa Nabi itu justru banyak puasa di bulan apa? Sya'ban. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yasumu hatta naqula ma yuftir wa yuftiru hatta naqula ma yasum. Nabi itu kadang terlihat seperti orang yang terus puasa sampai kami merasa Nabi itu kok koyoke gak tahu gak poso terus ketoke. Dan kadang Nabi juga terlihat seperti orang yang gak tahu poso sampai kami ngira koyoke Nabi gak poso saulan iki. Padahal sing jelas nopo? Sing jelas gak ada Nabi itu yang puasa satu bulan mati nih gua. Pakai mic mulai mangimami wis mati kok. Jadi tidak ada Nabi itu yang puasa satu bulan penuh, dan tidak ada Nabi itu yang tidak puasa satu bulan penuh. Kemudian wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri aktsar siyaman minhu fi Sya'ban. Kata Aisyah, tidak pernah kulihat Nabi itu banyak puasa ya sebanyak beliau laksanakan di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan Nabi itu paling banyak puasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Kenapa kok bukan Muharram? Padahal Nabi mengatakan puasa sunnah paling afdol setelah Ramadan itu adalah puasa Muharram. Nah ini hadisnya tadi. Nah ini pertanyaannya tadi. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi mengatakan qad sabata iktsarun nabi minas shaumi fi Sya'ban. Telah tetap berdasarkan hadis tadi bahwa Nabi itu justru banyak puasa di bulan Sya'ban. Wal hadisu yadullu ala anna afdhalus siyam ba'da siyam Ramadan huwa siyamul Muharram. Sedangkan hadis tadi menjelaskan bahwa puasa yang lebih afdal setelah Ramadan itu puasa Muharram. Fa kaifa aksarun nabi minhu fi Sya'ban dunal Muharram? Kok kenyataannya Nabi banyak puasa Sya'ban bukan Muharram? Nah di sini fa fihi jawabain. Kata Imam Nawawi ada dua jawaban kemungkinan. Ahaduhuma la'allahu innama alima fadlahu fi akhiri hayatih. Yang pertama mungkin katanya ya, pengetahuan tentang keutamaan Muharram itu ya, baru Nabi ketahui setelah di akhir hayatnya. Kemudian wasani la'allahu kana ya'ridu fiha al-a'dar. Barangkali ketika bulan Muharram Nabi itu banyak ditimpa udzur, apa min safarin au maradin au ghairiha, baik itu safar, sakit atau yang lain. Intinya apa? Imam Nawawi ingin tetap menegaskan kepada kita puasa yang paling afdol itu tetap bulan Muharram, meskipun Nabi banyak puasa di bulan
Sya'ban. Kenapa? Alasannya ya dua itu tadi. Pertama, kemungkinan pengetahuan tentang keutamaan bulan Muharram itu Nabi sampaikan di ujung kehidupan beliau. Yang kedua, kemungkinan di bulan Muharram Nabi itu banyak uzur seperti safar, sakit atau yang lain. Paham ya? Nah ini yang berdasarkan dalil itu yang ini mestinya yang menjadi amalia kita. Puasa di bulan haram itu yang paling banyak adalah bulan Muharram. Kalau di masyarakat kita sing banyak nopo? Sya'ban juga enggak, malah nopo? Rejab sing banyak. Padahal enggak ada. Kalau Rejab itu keutamaan puasa di bulan Rajab enggak ada. Yang ada hanya keutamaan puasa di bulan haram, dan termasuk di dalamnya adalah bulan Rajab. Seandainya banyak ibadah puasa di bulan Rajab karena Rajab bulan haram itu benar. Tapi kalau mengkhususkan puasa Rajab itu tidak bisa diterima dalilnya, karena dalilnya banyak yang lemah. Justru yang kuat itu adalah puasa bulan Muharram. Malah di Indonesia itu Muharram dianggap nopo? Bulan sing wingit. Paham enggak maksudnya? Bulan untuk melakukan niyahah. Niyahah itu meratap, bersedih. Sehingga ada kepercayaan di masyarakat Jawa khususnya ya, gak oleh rabi dek bulan Suro, gak oleh seneng-seneng dek bulan Suro. Ini ada pengaruh dari akidahnya Syiah, karena tepat di tanggal 10 ya disebut hari Asyura itu ada peristiwa Karbala di mana Sayyidina Husain itu dipenggal kepalanya oleh Yazid bin Muawiyah dalam perang Karbala itu. Sehingga orang-orang Syiah itu meratapi kesedihan kematian Husain itu, sampai sekarang mereka melakukan ritual niyahah itu. Mukul-mukul kepalanya sendiri, nyakiti tubuhnya, menyayat-nyayat kulitnya, bentur-benturkan kepalanya dalam rangka mengenang wafatnya Sayyidina Husain. Dan ini kebawa ke Indonesia lek bulan Suro, ojo seneng, ojo rabi. Ini sebenarnya tidak berdasar, ya. Mestinya bebas mawon rabi. Wantun jenengan kira-kira mantu di bulan Suro. Justru bulan Muharram itu keutamaannya banyak sekali. Yang pertama termasuk salah satu bulan haram. Yang kedua, nah di sini, yang kedua di dalamnya ada hari Asyura. Ini hari yang sangat diistimewakan dalam ajaran Islam. Ritual yang dianjurkan untuk dilaksanakan nopo? Hari Asyura nopo? Ngumbah keris. Bukan. Nopo? Larung. Yang dianjurkan di hari Asyura adalah apa? Puasa Asyura. Kita bahas sejarahnya, mulai dari latar belakangnya. Ada hadis dari Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'al yahuda tasumu yauma Asyura. Jadi suatu ketika Nabi itu ketika memasuki awal-awal kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi itu berpuasa pas hari Asyura. Lalu Nabi bertanya, "Ma hadza?" Qalu, mereka menjawab, "Hadza yaumun sholeh."
ini adalah hari baik. Hadza yaumun najjallahu bani Israila min aduwwihim fasamahu Musa. Hari ini tanggal 10 Asyura itu hari di mana Bani Israel itu ditolong oleh Allah, diselamatkan dari musuhnya, yaitu Fir'aun. Hari di mana ditenggelamkannya Fir'aun dan diselamatkannya Bani Israel. Karena itulah setiap mengenang tanggal 10 Asyura itu Nabi Musa itu berpuasa. Itu jawaban orang-orang Yahudi. Maka Nabi menjawab, Nabi mengatakan, qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya lebih berhak atas Musa daripada kalian. Kata Nabi. Fasamahu wa amara bi siyamihi. Maka pada waktu itu Nabi berpuasa Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk juga berpuasa. Dan inilah awal puasa yang diwajibkan dalam Islam, yaitu puasa Asyura. Baru setelah Allah menurunkan Quran surah Al-Baqarah ayat 183 berkenaan dengan wajibnya puasa Ramadan, maka hukum puasa selain puasa Ramadan menjadi sunnah. Ini hadisnya. Bahkan ada hadis riwayat Muslim, kanat Quraisyun, kata Aisyah, tasumu Asyura fil jahiliyah. Orang-orang Quraisy di masa jahiliyah dulu juga puasa Asyura. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Juga Nabi, karena itu juga amalan baik, juga diamalkan oleh Nabi. Falamma hajara ilal Madinah somahu amara bisyamihi. Ketika masuk ke Madinah, Nabi bahkan tetap berpuasa dan memerintahkan semua umatnya untuk juga berpuasa. Falamma farada syahra Ramadan qala. Ketika kemudian Ramadan itu sudah, bulan Ramadan diwajibkan untuk berpuasa, maka Nabi bersabda, man syaa somahu wa man syaa tarakahu. Berkenaan dengan puasa Asyura itu, barang siapa yang mau puasa silakan, yang tidak juga silakan. Sehingga ini dalil menjadi dasar tentang apa? Puasa yang lain selain Ramadan, setelah diwajibkannya Ramadan itu status hukumnya menjadi sunnah. Apa keutamaan puasa Asyura? Yang pertama, hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ma ra'aitun nabi yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, saya tidak pernah melihat Nabi memilih puasa pada suatu hari yang betul-betul beliau utamakan daripada yang lainnya, kecuali hari ini, yaitu Yauma Asyura, hari Asyura. Wa hadza syahra, dan bulan ini yaitu bulan Muharram, yakni syahrul Ramadan, dan bulan Ramadan. Jadi seolah-olah hari Asyura itu Nabi lakukan puasa seperti wajibnya di bulan Ramadan, karena Nabi sama sekali gak pernah tinggal puasa Asyura itu. Kemudian riwayat Muslim, Nabi mengatakan, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanatal lati qablahu. Puasa di hari Asyura itu saya berharap, kata Nabi, Allah akan mengampuni dosa setahun yang lalu. Jadi puasa Asyura itu pahalanya menghapus dosa setahun yang lalu. Padahal bulan lalu kita juga insya Allah sudah puasa hari Arafah, yang kata Nabi, hari Arafah itu yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah.
menghapus dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Lagi saulan ada hari Asyura, yang apabila kita puasa pada hari Asyura diampuni dosa setahun yang lalu. Nah ini. Tapi catatannya setiap amaliyah yang menghapus dosa begitu itu, kata para ulama, adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar tetap kita mesti taubatan nasuha. Bagaimana puasa Asyura menjelang wafatnya Rasulullah? Jadi ada hadis ya dari riwayat Sahih Muslim ini dari Abdullah bin Abbas juga, bahwa hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisyamihi, ketika Nabi itu di Madinah itu kemudian puasa Asyura dan memerintahkan para sahabatnya untuk juga berpuasa, itu ada orang yang berkata, "Ya Rasulullah, innahu yauma tu'azzimuhul yahud wan nasara." Hari Asyura itu adalah hari yang juga diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Maka apa? Maka Nabi bersabda pada waktu itu, fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna al-yaumut tasi'. Kalau tahun depan masih ada, insyaallah kita akan puasa tanggal 9. Kemudian kata Ibnu Abbas, falam yatil amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah. Tahun depan belum nyampe ke bulan Muharram, Nabi sudah wafat. Sehingga di sini pertanyaannya, apakah kemudian puasa tanggal 10 itu diganti tanggal 9? Berdasarkan pernyataan Nabi niki. Jadi puasa Tasua bukan Asyura. Atau kita puasa duanya, Tasua dan Asyura. Atau kita ambil berdasarkan semangatnya. Semangatnya Nabi di sini apa? Napa? Apa kalau panjenengan mengidentifikasi hadis? Kita lihat semangatnya Nabi di situ apa? Apa? Tidak menyamai orang Yahudi. Paham ya? Nah ini peningkatan pemahaman terhadap hadis ini. Prinsipnya adalah pokoknya gak podo mbek wong Yahudi Nasrani yang hanya mengagungkan tanggal 10. Makanya kita puasa tanggal 9, 10 ya, atau 10, 11. Nah begitu. Tidak pokoknya tidak satu saja, yaitu tanggal 10. Tapi bagaimana kata para ulama di sini disebutkan ya, ini ada hadis tentang puasa Asyura itu. Ini saking pentingnya puasa Asyura ya. Tidak ada apa ya? Puasa sing modele koyo ngene iki. Ya napa niku kata Nabi, amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan min aslama an adzin fin nasi anna man kana akala falyasum baqiyata yaumihi wa man lam yakun akala falyasum fa innal yauma yauma Asyura. Jadi suatu ketika Nabi itu nyuruh seorang laki-laki dari umat Islam untuk memberikan pemberitahuan, woro-woro atau pengumuman hari ini hari Asyura. Lek sing mang wis kadung sarapan, ojo mangan meneh poso. Lek sing ket mang gurung sarapan, ya berarti niato poso, karena hari ini adalah hari Asyura. Jadi kalau misalkan nanti di tanggal 10 jenengan lupa kok isu sarapan jam 8 misalnya nggih. Terus iling jam 09. Oh iya saiki kan tanggal 10 atau hari Asyura, kok sarapan mang?
sudah sisa hari dari sarapan itu puasa, kata Nabi. Diperintahkan begitu. Ini saya izin untuk menyelesaikan sampai slide-nya habis nih. Jadi seperti itu. Kalau sebelum sarapan itu aja wis gak tahu mangan, terus niat puasa, itu puasa yang lain boleh. Puasa Senin misalnya, kok Senin jenengan, oh saya dari tadi pagi gurung ngombe gurung mangan, wis aku tak posolah, seperti itu boleh. Kalau puasa sunnah yang lain. Kalau Ramadan nggak boleh, harus diniatkan sejak malamnya bahwa besok akan puasa. Lek poso Asyura mang lali sarapan, iku sih oleh. Aku mang lali sarapan nih, gak apa-apa. Niat mari ngono puasa Asyura. Saking pentingnya puasa di hari Asyura ini. Bahkan orang sing wis sarapan pun Kanjeng Nabi kongkon poso. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Kemudian di sini ada amaliyah yang nggak pernah ditinggal. Seumur hidup Nabi nggak pernah meninggalkan ini. Apa itu di sini? Kata Nabi, kata Hafsah istri Nabi, siyamu Asyura wal asyra wa salasata ayyamin min kulli syahr wa rak'ataini qoblal ghadah. Amalan 4 di situ ya. Puasa Asyura, puasa tanggal 10. Ini kok ada wal asyra ya. Kemudian wa salasata ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Ayyamul bid. Ini juga nggak pernah Nabi tinggal selama hidupnya. Wa rak'ataini qoblal ghadah. 2 rakaat sebelum subuh. Ini amalia sunnah yang Nabi gak pernah tinggalkan. Termasuk puasa Asyura. Nah, di sini ada pendapat dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Ya, tata caranya puasa Asyura itu gimana? Di sini beliau katakan akmaluha ayyusoma qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Sing sempurna iku lek poso sehari sebelumnya sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Berarti tanggal pinten? 9, 10, 11. Ini yang sempurna. Ini menurut Ibnul Qayyim. Kemudian grade bawahnya lagi yaitu yusomat tasi wal ashir. Ambil puasa tanggal 9 dan 10-nya. Kemudian yang paling bawahnya lagi ifradul ashir wahdah bisaum. Cuma puasa tanggal 10-nya saja. Tapi ini rawan sama dengan Yahudi. Semangatnya Nabi itu menyelisihi amaliyahnya Yahudi. Ngerti ya? Ini dalam kitab Zadul Ma'ad. Tarjih, bagaimana tarjih? Dalam pandangan kita, dalam tarjih di situ di jilid 3 halaman 50 di sana disebutkan berpuasalah jika engkau menghendaki pada hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram, karena Rasul SAW memerintahkan berpuasa pada hari itu sebelum diwajibkan puasa Ramadan dan setelah diwajibkan puasa Ramadan. Beliau menyatakan siapa yang ingin berpuasa pada hari itu silahkan melakukannya, dan siapa yang tidak ingin silahkan tidak melakukannya. Dan engkau dapat pula menggabungkan kepadanya puasa Tasu'a, yaitu hari ke-9 bulan Muharram. Berarti ditarjih sing pundi? Sing 2 hari, Tasu'a dan Asyura. Karena yang dengan 11 itu hadisnya bermasalah, ada kelemahan. Hadisnya dhaif. Wa hadisun sumu yauman qablah wa yauman ba'dah dhaifun. Ini hadisnya dhaif. Kata Syekh Albani. Sumu yauma Asyura wa khalifu fil yahud sumu qabla yauman au ba'dahu yauman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Syekh Albani, ini hadisnya lemah.
Tapi komentar ulama yang lain, kelemahannya itu tidak sampai derajat yaitu makdzuban au maudu'an, yaitu tidak sampai dusta dan tidak sampai palsu. Ya, fal hadisud dhaif fi misli hadza yatamasahu fihi ulama. Sehingga hadisnya meskipun dhaif, para ulama mentolerirnya karena kelemahannya kecil sekali. Hanya karena di situ ada Abi Laila yang dikatakan dikomentari oleh ulama yang hafalannya lemah. Sehingga hadisnya pun lemah, tapi kelemahannya tidak sampai dusta ataupun bohong atau palsu ya. Sehingga kalau yang meyakini ada fadhailul a'mal, mengamalkan fadhailul a'mal berdasarkan hadis-hadis lemah, monggo. Tapi kalau di kita di Muhammadiyah tidak ada fadhailul a'mal. Kita hanya beramal berdasarkan hadis minimal hasan. Kalau hadis itu dhaif, tidak bisa kita jadikan hujjah untuk amal ibadah. Itu dalam keyakinan kita ya. Sehingga yang kita pakai makanya tadi nopo Tasu'a dan Asyura. Mana mangke insyaallah hari Rabu Kamis kalau nggak salah ya, minggu depan kalau nggak salah, Rabu Kamis monggo adakan buka bersama ten NH 2 hari. Siapa? Kata Imam Syafi'i, qala Syafi'i wa ashabu wa Ahmad wa Ishaq wa akhirun yastahibbu shaumut tasi' wal asyir jami'an. Nah ini dalam mazhab Syafi'i pun sama. Yang dianjurkan adalah Tasu'a dan Asyura. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shaumal asyir. Karena Nabi sudah bisa dipastikan puasa tanggal 10-nya. Wa nawasiyamut tasi' dan berniat puasa tanggal 9. Hadisnya tadi laukanal yaumul mukbil, kata Nabi, amul mukbil, kalau tahun depan masih ada kita puasa tanggal 9. Ternyata belum nyampe tahun depan Nabi sudah seto. Ini juga kata para ulama termasuk sunnah. Kenapa? Karena Nabi sudah berniat untuk melakukannya meskipun belum terlaksana. Sehingga kita tetap dianjurkan untuk melaksanakan itu. Orang 3 ya. Ini sama pemahamannya seperti itu. Ini sama lah kira-kira. Oke. Selamat tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang didiskusikan sebelum kita akhiri. Ada yang tanya? Oke. Cukup ya. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fadlun wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.